Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3, keberagaman dalam organisasi. 3.1 Pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas, isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Keragaman dalam organisasi bukanlah sekedar beragam dalam umur, suku, atau kemampuan menurut Tapung Bolon 2004. 3.2 Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Memahami kompleksitas masalah keragaman dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja perusahaan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung mempengaruhi tenaga kerja dan dengan signifikansi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam satu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. 3.3 Jenis keragaman dalam organisasi menurut Reiners tahun 2020. Sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu, yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi dengan 5 jenis karakteristik. Keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. 1. Cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Namun perilaku organisasi memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan para karyawan. Perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang paling penting untuk dikenali. 3.4 Pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global.
dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Kiat untuk mengelola keberagaman organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Prioritaskan komunikasi. 2. Perlakukan setiap karyawan sebagai individu. 3. Mendorong karyawan untuk bekerja dalam berbagai kelompok. 4. Dasarkan standar pada kriteria objektif. 5. Bersikaplah terbuka. 6. Pekerjakanlah yang paling memenuhi syarat. 3.5 Manfaat keragaman dalam organisasi menurut Pavan tahun 2020 dan Farmiloe tahun 2020. Berbagai manfaat keragaman dalam organisasi meliputi 1. Perspektif berbeda menghasilkan hasil lebih baik. Karena keberagaman di tempat kerja mencakup beragam karyawan dengan jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, keterampilan unik, dan pengalaman yang berbeda. Mereka terikat untuk memiliki perspektif yang berbeda. 2. Sudut pandang unik. Ketidakpedulian tak terbatas dari individu dalam sebuah tim berasal dari pengalaman dan sejarah kehidupan yang berbeda. Sudut pandang mereka unik. 3. Inovasi baru dan lebih baik. Pasar persaingan yang ketat saat ini membutuhkan inovasi yang konstan. 4. Solusi kreatif. Orang yang sangat kognitif mirip kurang memiliki keterampilan pemecahan masalah jika dibandingkan dengan orang yang beragam dalam sebuah tim. 5. Berbagai solusi. Memasukkan keragaman di tempat kerja memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 6. Keuntungan meningkat. Dengan keragaman datanglah beragam minat, pendapat, argumen, berbagai jenis pertunjukan, dan umpan balik yang beragam. 3.6 Tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan, sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaiknya ada banyak hambatan terhadap keberagaman dalam organisasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Menurut Kreitner dan Slocum tahun 2009, beberapa tantangan tersebut adalah 1. Komunikasi, 2. Resistensi terhadap perubahan, 3. Penerapan kebijakan keberagaman di tempat kerja, 4. Pelatihan keberagaman di tempat kerja yang berhasil, 5. Kesulitan dalam mendefinisikan keragaman, 6. Bias kognitif dan stereotipe, 7. Homofilia. 3.7 Strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Menurut Rodrigo tahun 2020, dalam menghadapi keragaman karyawan dalam perusahaan diperlukan strategi khusus, sehingga karyawan dari latar belakang yang berbeda merasa diperlakukan secara adil. Keragaman dalam organisasi merupakan hal mutlak bagi sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudiano dan Han tahun 2016 bahwa topik keberagaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas. Sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis, memperoleh akses yang lebih luas, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan profitabilitas. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima, dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik jika melalui kebijakan perusahaan, bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan tetapi kekuatan. Hal ini bukanlah slogan. Banyak organisasi-organisasi internasional yang telah sukses menunjukkan fakta ini. Sekian dan terima kasih.